Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai uji korelasi product moment. Dalam hal ini ialah uji korelasi Pearson, di mana uji korelasi Pearson digunakan untuk menentukan ukuran kekuatan dan arah hubungan yang ada antara dua variabel yang diukur. Di sini kita sudah ada data mengenai hubungan minat membaca buku sejarah dengan hasil belajar peserta didik di SMA N 22 Bandung tahun ajaran 2021-2022. Nah, di dalam tabel ini kita punya 24 sampel. Artinya kita punya 24 siswa yang telah diukur hubungan minat membaca buku sejarah, yaitu variabel X-nya, dengan variabel Y, yaitu hasil belajar siswa di SMA N 22 Bandung ini. Nah, kali ini kita akan mencoba menjawab 3 pertanyaan yang sudah ada pada layar. Yang pertama, seberapa besar hubungan variabel X terhadap Y? Lalu yang kedua, seberapa besar sumbangan kontribusi variabel X terhadap Y? Dan yang terakhir, apakah hubungan variabel X terhadap Y signifikan? Nah, kita akan coba menjawab mulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu seberapa besar hubungan variabel X terhadap Y. Kita punya data terkait data variabel X-nya, yaitu minat membaca buku sejarah, dan variabel Y-nya juga ada terkait hasil belajar. Nah, masing-masingnya kita punya 24 sampel. Langkah pertama untuk menjawab pertanyaan seberapa besar hubungan variabel X terhadap Y, kita buat tabel penolong terlebih dahulu, yang mana tabelnya berisi tabel atau kolom paling kiri itu terkait data atau jumlah sampel dari yang pertama hingga terakhir, yaitu 24. Nah, lalu kita bikin kolom X. Nah, kolom X ini kita masukkan data-data terkait minat membaca buku sejarah, lalu kolom Y yang berisi data hasil belajar, dan kolom X kuadrat, yaitu kita mengkuadratkan data-data yang ada pada tabel X. Tentunya kita mengkuadratkan secara berurutan. Begitupun juga dengan kolom Y kuadrat, kita mengkuadratkan data-data pada variabel Y yang secara berurutan. Nah, pada kolom yang terakhir, yaitu terkait X, Y, kita mengkalikan data yang ada pada tabel X dan tabel Y. Nah, sekarang masing-masing kolom yang telah dimasukkan data-datanya itu dijumlahkan satu persatu, mulai dari kolom X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Setelah membuat tabel penolong, kita coba menjawab terkait pertanyaan seberapa besar hubungan variabel X terhadap Y. Nah, di sini kita sudah punya rumusnya, yakni koefisien korelasi sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, lalu N dikali sigma Y kuadrat per sigma Y dikuadratkan. Kita pastikan jumlah data yang kita miliki itu tepat. Kita bisa masukkan rumusnya di kolom N. N sama dengan dalam kurung count, kemudian kita buka kurung dan blok semua data yang pada tabel X dari mulai data pertama hingga terakhir, lalu klik enter. Nah, terlihat hasilnya sama, yaitu jumlah sampelnya ada 24. Lalu kita coba mencari nilai R-nya, yakni dengan menjawab menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, kita langsung masukkan saja menggunakan rumus Excel juga. Langsung saja kita masukkan sama dengan N-nya 24, buka kurung 24 dikali jumlah data X, Y, kita klik saja, kemudian dikurang dalam kurung, kita klik data X, nah kemudian kita dikalikan dengan data Y, dan kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, akan dapat hasilnya 48.850. Nah, kita lanjutkan memecahkan yang bagian akarnya. Kita masukkan sama dengan buka kurung 24, yaitu jumlah N dikali jumlah X kuadrat
kita klik saja di bagian jumlahnya, kemudian tutup kurung, dikurang, buka kurung, kita lihat nilai X yang telah dijumlahkan, kemudian kita pangkat 2, dan kita tutup kurungnya 2 kali. Nah, kita tambah kurung yang di awal, kemudian kita kali, buka kurung, 24, jumlah N-nya, dikali. Sekarang kita lihat sigma Y kuadrat jumlahnya. Nah, kita klik, kita tutup kurung, dikurang, kita buka kurung lagi, jumlah Y, kemudian kita pangkat 2, tutup kurung 2 kali. Nah, kita tambahkan kurung di depan 24, karena ini perkalian. Nah, lalu untuk akar, kita masukkan rumus di depan tanda sama dengan SQRT, buka kurung, nah kemudian kita tutup kurung di paling belakang, lalu kita klik enter. Nah, nanti akan muncul hasilnya, yaitu 60.543,1. Nah, kita tinggal membagi data yang telah kita dapatkan. Caranya, kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik data atas yang telah kita dapatkan, dan masukkan per, lalu kita klik data bawahnya. Nah, hasilnya ialah 0,80686. Nah, kita masukkan ke dalam kolom R-nya hasil yang telah kita dapatkan. Selanjutnya, kita akan mencari jawaban soal yang kedua, yaitu seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap Y. Nah, di sini rumusnya ialah koefisien determinasi sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Nah, kita di sini tinggal masukkan saja R yang telah kita dapatkan tadi, yaitu KD sama dengan, kita bikin rumusnya sama dengan, kemudian kita klik hasil R tadi, kemudian dipangkat 2 dan dikali 100 per 100. Nah, kita dapat hasilnya 0,65102. Nah, kemudian jika kita persenkan menjadi 65,10%. Nah, berarti kontribusi variabel X terhadap Y ialah 65,10%. Selanjutnya, kita akan jawab pertanyaan yang terakhir mengenai apakah signifikan hubungan variabel X terhadap Y. Nah, kita punya rumusnya. Kita langsung saja masukkan rumus T hitungnya terlebih dahulu. Kita hitung T hitungnya ya. Nanti akan kita lihat T tabelnya. Nah, T hitung rumusnya itu sama dengan R yang telah kita dapatkan tadi, lalu diakarkan N kurang 2. Nah, rumus akar itu kita masukkan dikali SQRT. Nah, kemudian N kurang 2, 24 dikurang 2 hasilnya 22. Nah, jangan lupa tanda kurungnya. Nah, langsung saja kita bagi akar, berarti per SQRT dalam kurung 1 dikurang R kuadrat. Nah, kita akan dapat hasilnya, klik enter. Nah, kita dapat hasil T hitungnya 6,40644. Nah, selanjutnya kita coba cari DK-nya. Rumusnya itu DK sama dengan N kurang 2. Nah, berarti 24 kurang 2, 22. Kemudian, kita lihat T tabelnya, yaitu kita dapatkan 1,72. Nah, sekarang kita bandingkan hasil dari T hitung dengan T tabel. Kita dapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa HO ditolak. Cara menghitung korelasi secara manual. Judul yang diambil, hubungan minat membaca buku sejarah dengan hasil belajar peserta didik. Nah, untuk jumlah respondennya terdapat 24 peserta didik. Variabel X di sini merupakan data minat membaca buku sejarah dan variabel Y
merupakan data hasil belajar peserta didik. Untuk memudahkan menghitung seberapa besar hubungan variabel X terhadap Y, maka diperlukan tabel penolong. Di sini saya akan menguraikan hasil dari tabel penolong. Yang pertama itu variabel X. Variabel X di sini merupakan data minat membaca buku sejarah. Kita lihat data ke-1 yaitu didapatkan 30. Nah, dari data ke-1 kita jumlahkan sampai data 24. Didapatkan sigma X itu sebesar 1270. Nah, untuk variabel Y yang merupakan data hasil belajar peserta didik itu kita lihat data ke-1 didapatkan hasil 75. Nah, dari data ke-1 kita jumlah sampai data 24 didapatkan sigma Y itu sebesar 1805. Nah, untuk X kuadrat itu didapatkan dari mana? Kita lihat variabel X dari data ke-1 itu didapatkan 30. Nah, 30 itu kita kuadratkan 2. Jadi 30 dikali 30 sama dengan 900. Nah, kita hitung data 1 sampai 24 seperti itu dan kita jumlahkan, didapatkan hasil sigma X2 itu sebesar 70.600. Nah, untuk Y kuadrat kita balik lagi ke variabel Y. Pada data ke-1 itu hasilnya 75. Nah, 75 itu kita kuadrat, didapatkan hasil 5625. Nah, dari data 1 sampai 24 kita hitung seperti itu dan kita jumlah, didapatkan sigma Y kuadrat itu sebesar 137.625. Nah, untuk XY ini kita dapatkan dari, kita lihat nih variabel X dan Y. Dari data ke-1, variabel X 30, variabel Y 75. Nah, kita kalikan 30 kali 75 itu didapatkan 2250. Kita hitung secara berulang dari data 1 sampai data 24, didapatkan hasil sigma XY itu sebesar 97.550. Pada tahap selanjutnya, untuk menghitung seberapa besar hubungan variabel X terhadap Y, maka kita menggunakan rumus produk momen, di mana RXY sama dengan N sigma XY dikurang XY dikali X sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk keterangannya, RXY merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel dikorelasikan. Nah, X di sini merupakan jumlah skor yang diperoleh subjek dari seluruh item. Y di sini jumlah skor dalam distribusi Y. Nah, sigma X kuadrat di sini jumlah kuadrat dalam skor distribusi X, sigma Y kuadrat di sini jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y. Nah, N di sini merupakan jumlah responden. Nah, pada tahap ini kita akan memasukkan nilai pada rumus produk momen dengan bantuan yaitu tabel penolong yang telah dijelaskan pada tahap awal. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai Rx sama dengan N di sini jumlah data. Nah, jumlah data respondennya terdapat 24. Nah, sigma XY kita lihat XY di sini didapatkan hasil 97550. Kita kurangkan dengan sigma X. Sigma X di sini kita lihat didapatkan hasil 1270. Kita kalikan dengan sigma Y di mana sigma Y itu didapatkan 1805. Nah, untuk bagian bawah kita akarkan. N di sini 24. Sigma X kuadrat kita lihat nilai X kuadrat di sini didapatkan 70600. Kita kurangkan dengan sigma X 1270 diakarkan 2, dikuadratkan. Nah, N di sini 24, sigma Y kuadrat di sini kita lihat hasilnya 137625. Kita kurangkan dengan sigma Y. Sigma Y di sini kita lihat nilai Y. Y di sini 1805 kita kuadratkan 2. Maka
Maka selanjutnya 24 kita kalikan dengan 9, 7, 5, 50 didapatkan 2341200. Nah, dikurang 1, 2, 70 kita kalikan dengan 1805 didapatkan 22, 92, 350. Nah, untuk bagian bawahnya itu kita N di sini merupakan 24 kita kalikan 70, 600 didapatkan 169440, kita kurangkan dengan 1270 yang diakarkan atau dikuadratkan didapatkan hasil 161290. Nah, N di sini 24 kita kalikan dengan 137625 didapatkan 3303000. Kita kurangkan dengan 1805 yang dikuadratkan didapatkan 3258025. Nah, selanjutnya kita kurangkan nih 2341200 dikurangkan dengan 2292350 didapatkan 48850. Nah, untuk bagian bawah masih kita akarkan. Jadi di sini kita kurangkan antara 1694400 dikurangkan dengan 1612900 didapatkan hasil 81500. Nah, untuk selanjutnya kita kurangkan juga 30 dikurang 3258025 itu didapatkan 44975. Karena ini masih kita kalikan 81500 dikalikan 44975 itu didapatkan 3665462500. Masih dalam bentuk akar. Nah, akar di sini akar dari 3665462500 ini didapatkan hasil 6543. Jadi 48850 kita bagi 60543 didapatkan hasil 0,868. Tahap selanjutnya kita akan menghitung seberapa besar sumbangan kontribusi variabel X terhadap Y dengan menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, keterangan di sini R kuadrat di sini koefisien korelasi yang dikuadratkan. R di sini merupakan hasil pada tahap sebelumnya yang didapatkan 0,8068. Nah, untuk 100% di sini adalah koefisien determinasi. Nah, maka KD R kuadrat di sini adalah 0,8068 kita kuadratkan dikali, karena 100% artinya 100/100. Maka didapatkan hasil kuadrat 0,8068 itu adalah 0,6505 dikali 100/100 didapatkan hasil 65,09 dibagi 100 didapatkan hasil 0,6505. Nah, pada tahap selanjutnya di sini kita akan mencari apakah hubungan variabel X terhadap Y itu signifikan. Kita akan menghitung T hitung terlebih dahulu. Di sini rumus T hitung adalah R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Maka R di sini adalah 0,8068 akar N merupakan jumlah responden. Nah, jumlah responden di sini 24 kita kurangkan 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. R kita kuadratkan dapat hasil 0,6509. Nah, didapatkan hasil dari akar 24 kurang 2 itu ialah 4,6904
Jadi kita kalikan 0,868 dikali 4,6904 per akar 1 kita kurangkan 0,6509 didapatkan akar 0,349. Nah, dari perkalian itu didapatkan 3,7842 per akar dari 0,341 ialah 0,569. Didapatkan hasil 64052. Nah, berdasarkan perhitungan dengan mengambil delta nilai A sama dengan 0,05 dan N sama dengan 24, uji satu pihak, maka DK sama dengan N dikurang 2. Artinya 24 untuk mencari T-tabel, maka DK sama dengan N dikurang 2 sama dengan 24 dikurang 2 sama dengan 22. Nah, kita lihat pada tabel nomor ke-22. Di sini nilai A sama dengan 0,05 itu sama dengan 0,095, berarti 950. Nah, kita lihat 950 kita tarik ke nilai 22, data ke-22, maka didapatkan nilai T-tabel itu sebesar 1,72. Nah, T hitung sama dengan 6,4052, sedangkan T-tabel sama dengan 1,75. Karena T hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO ditolak. Artinya adanya hubungan signifikan antara minat membaca buku sejarah dengan hasil belajar sejarah pada peserta didik di SMAN 22 Bandung tahun ajaran 2021 sampai 2022.